Udah menjelang akhir tahun dan mungkin kan lagi kepengen jajanin diri kalian dengan keyboard yang sedikit lebih mewah karena udah hemat-hemat selama sepanjang tahun, pengen beli keyboard yang kayaknya mahal dikit, terus kayak bingung, mau beli keyboard apa ya? Pengen beli keyboard yang berat dari aluminium biar suaranya toki. Dan gue ada satu keyboard di sini, namanya adalah Ako 007. Bagus gak ya? Well, gue akan bahas hari ini kalau misalkan kalian mau menentukan untuk membeli keyboard yang satu ini atau enggak. Jadi kemarin gue udah sempet eksperimen dengan beberapa komponen dari Ako Mod 007. Kalau misalnya kalian beli dalam paket pembeliannya itu kalian akan dapat beberapa komponen selain keyboardnya sendiri, karena akan dapetin komponen dua plate yang berbeda, satu bahannya aluminium dan satu bahannya adalah polikarbonat atau dari plastik. Nah, yang menurutku menarik adalah Ako ini mencoba memberikan fleksibilitas supaya keyboard ini bisa rasanya terasa stiff sampai mungkin lebih fleksibel, dan dia juga menggunakan mounting yang lagi ngetren banget buat keyboard zaman sekarang, yaitu mounting gasket. Masalahnya mounting gasketnya sendiri juga variatif. Jadi waktu gue buka ternyata dalamnya itu ada silikon mod yang bisa ngelindungin antara plate-nya, sehingga antara bagian atas sama bawah dari casingnya itu bisa mantul-mantul kalau misalkan dipakai buat ngetik. Nah, kalau misalkan kalian nggak ngerasa silikon itu metode yang cukup menarik, aku juga memberikan kalian pilihan untuk memberikan strip poron kalau misalkan mau ditempel ke plate kalian. Perlu diperhatiin kalau misalkan kalian baru modding pertama kali, itu poronnya cuma sekali pakai dan nggak ada cadangan. Jadi kalau kalian udah tempel, ya kalian mungkin harus beli poron baru. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, aduh gue pengen cobain eksperimen, mungkin salah satu plate-nya bisa kalian pakai untuk bikin custom. Jadi apa yang lebih sama kurang dari keyboard satu ini? Gue ngomong dulu dari bahan kualitasnya. Bahannya ini dari aluminium, beratnya sekitar 1,8 kilo, kemarin sempat gue coba timbang. Punya komponen seperti rotary knob supaya bisa kontrol volume, dan dia juga ada beberapa kontrol menggunakan event seperti kontrol media yang bisa kalian pakai kalau misalkan lagi pakai buat nonton film. Colokan ada di sebelah kiri, pakai USB-C, dan selain itu gue rasa salah satu kelebihannya adalah ukurannya yang compact. Kalau misalkan kalian pengen F-row, semua kontrol, beberapa arrow key, dan juga beberapa tombol seperti page up dan page down. Tapi setelah itu gue akan ngeliat barang yang, atau gue bisa bilang aspek yang kurang ya dari keyboard ini. Soalnya setelah kemarin gue coba rakit, gue ngeliat ini kita menggunakan keycap dari CRP, dan ada beberapa isu sama bisa dibilang clearance ya sama keycap. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di barisan F-row ini bagian bawahnya itu sangat nempel banget sama keycap, dan di beberapa bagian yang mentok itu sebenarnya bisa rawan nyangkut. Kayak kontrol ini kalau nggak salah rawan nyangkut, F4 di sini juga rawan nyangkut, sama di F-rock kemarin gue masukin. Karena gue di konfigurasi yang lagi gue pegang sekarang ini, gue sedang menggunakan PC plate dan menggunakan poron, sehingga yang gue perhatikan adalah kalau kalian menggunakan poron itu kayaknya plate-nya agak sedikit bergoyang, jadi kayak nggak gitu ngepas sama si bodinya dibanding kalau kalian menggunakan versi silikon dengan plate yang mereka sediakan. Kayaknya kalau yang silikon itu lebih pas, soalnya kalau nanti kalian lihat di bodinya itu sampai di engrave memang silikonnya tuh lebih pas buat casingnya dibanding kalau menggunakan poron. Jadi kayak aku memberikan opsi, tapi opsinya nggak bener-bener perfect fit di case-nya, jadi ada sedikit problem sama clearance-nya. Yang minus satu lagi sebenarnya colokan USB-C-nya sih. Gue nggak pernah suka keyboard yang punya colokan USB-C, karena biasanya colokannya tuh kalau dicolok tuh nggak gitu bisa solid, dan nyoloknya tuh rasanya tuh kayak nggak bisa masuk dalam banget. Jadi itu menurut gue sesuatu yang disayangkan. Tapi kalau misalkan kayak rakit semuanya dan puas, suara gimana? Kalau dari gue sih, menurut gue suaranya ini mantep banget ya. Jadi kayak suaranya enak dipakai. Cuman kalau misalnya kita ngomong soal typing experience, body di bawahnya ini menurut gue agak terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gue pakai dengan keycap yang mungkin kayak semacam cherry profile, rasanya agak sedikit terlalu tinggi ya.
Jadi apakah kalian harus beli keyboard yang satu ini dengan harga sebesar berapa harganya? 2,5 juta ya kalau misalkan gue lihat. Itu keyboard ini memiliki opsi yang cukup menarik kalau misalkan kalian baru pertama kali mau terjun ke keyboard yang bisa dibilang harganya udah cukup mahal ya, 2 jutaan. Belum lagi kalau misalkan kalian beli keycap sama switch mungkin akan nambah kira-kira sekitar 700 sampai 1 juta lagi. Jadi kalian melihat build keyboard sekitar 3 jutaan. Dan untuk dapetin ukuran yang compact, dan aku juga sendiri sudah memberikan komponen yang menarik, sebenarnya build-nya so-so sih. Gue nggak bisa bilang jelek, tapi gue nggak bisa bilang perfect banget karena kayak banyak opsi tapi opsinya nggak perfect. Jadi kayak pisau yang bisa dipakai ke semua arah tapi nggak gitu jago ke satu bagian gitu. Itu yang agak bikin gue kesel aja. But anyway, kalau misalkan kalian suka sama review singkat ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan gue usahakan untuk bisa nunjukin barang baru yang tertarik untuk bisa dikilaf supaya kalian bisa tentuin mau beli atau enggak. Thank you semuanya untuk perhatiin. Sampai jumpa di video selanjutnya.